Berjumpa lagi dengan Bapak Indrianto dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik khususnya untuk kelas 6. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang seorang nabi, salah satu nabi besar selain Nabi Elia. Ya, nabinya adalah Nabi Yesaya. Kita akan simak, supaya anak perhatikan, kita akan simak, kita akan bahas tentang Nabi Elia dan apa sih karyanya. Nabi Elia itu lahir pada tahun 765 sebelum Masehi, dan ia dipanggil menjadi nabi pada tahun 740 sebelum Masehi pada usia kurang lebih 25 tahun. Berkarya selama 40 tahun lamanya. Jadi kira-kira sampai umurnya 65 tahun lebih, ya. Dan Nabi Yesaya diutus Allah untuk bernubuat kepada bangsa Israel agar mereka mau kembali kepada Allah dan bertobat sehingga terhindar dari bencana. Seperti yang kita ketahui pada pembelajaran sebelumnya, bagaimana bangsa Israel jatuh bangun dalam mereka berdoa atau menyembah Allah. Kadang mereka bingung, sering jatuh ke dalam dosa, diingatkan kembali kepada Allah dan akhirnya ya. Baik. Nah, kisah tentang Nabi Elia dan nubuat-nubuatnya dapat kalian baca dalam kitab Yesaya dan Alkitab Perjanjian Lama. Ingat ya anak, Perjanjian Lama. Jadi kalian tidak akan dapat Nabi Yesaya ketika kalian buka kitab suci Perjanjian Baru. Tidak ada, karena yang ada itu ada di Perjanjian Lama. Nah, apa itu nubuat? Nubuat adalah ramalan tentang masa yang akan datang, yang pasti akan terjadi, karena nubuat itu berasal dari Allah sendiri melalui perkataan para nabi. Itu yang disebut nubuat. Nah, apa nubuat Nabi Yesaya? Nubuat Nabi Yesaya adalah agar bangsa Israel mau kembali kepada Allah dan bertobat sehingga terhindar dari bencana. Ingat ya, bertobat agar terhindar dari bencana. Nah, nubuat Yesaya berisi tentang ancaman dan janji-janji yang akan memberi harapan bahwa Allah akan selalu menyertai mereka dalam menghadapi setiap masalah, dan bahwa Allah akan mengirimkan sang juru selamat untuk mereka. Mereka ini adalah bangsa Israel. Nah, ketika di Bait Allah, peristiwa ini sebelum Yesaya menjadi nabi. Nah, ini peristiwanya adalah peristiwa di mana Nabi Yesaya dipanggil. Ketika Nabi Yesaya dipanggil Allah, Yesaya mendapatkan penglihatan. Ia melihat Allah bersama para malaikat yang bernyanyi. Malaikat itu mengambil bara api dan menyentuhnya pada diri Yesaya sambil berkata, "Kau sudah dibersihkan dengan api." Itulah salah satu cara di mana Allah mengirim nabi. Ada banyak cara Allah mengirimnya, semuanya kelihatan, benar, dan masih banyak lagi. Nah, Yesaya mendengar suara Allah yang berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untukku?" Kemudian Yesaya menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Lalu Allah berfirman, "Pergilah
dan wartakanlah sabdaku kepada orang-orang Israel. Nah, ini dapat kalian baca di Yesaya pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-8. Salah satu nubuat yang terkenal, salah satunya adalah kekasihku dan kebun anggur. Kita lihat sepotong dari nubuat Yesaya tersebut. Kekasihku itu adalah Allah, dan kebun anggurnya adalah Yerusalem dan bangsa Israel. Allah selalu memelihara mereka dengan penuh kasih sayang. Ia mengharapkan agar mereka hidup rukun, tapi yang terjadi justru saling membenci, menipu, membunuh, dan menindas rakyat kecil dan menyembah dewa Baal. Allah akan hukum mereka karena perbuatan itu. Nah, ini adalah satu nubuat dari Nabi Yesaya yang menggambarkan keadaan pada waktu itu. Ya kan? Dikatakan di situ ada kekasihnya itu adalah Allah dan kebun anggurnya adalah Yerusalem dan bangsa Israel. Ketika kita menanam tumbuhan yang kita harapkan adalah tanaman yang tumbuh subur dan menghasilkan buah yang bagus. Tapi pada kenyataannya yang terjadi adalah tanaman tumbuh subur, tapi buahnya tidak sesuai dengan keinginan kita, ya kan? Ekspektasi berbanding terbalik dengan real. Oke, lanjutkan nanti. Nah, Nabi Yesaya bernubuat tentang kelahiran seorang juru selamat. Nah, ini dari bangsa Nabi Yesaya, Nabi Yesaya sudah bernubuat tentang kedatangan Yesus Kristus. Ia bernubuat seperti ini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Ini dapat kalian baca di kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Ya kan? Juru selamat inilah yang akan menjadi harapan keselamatan bangsa Israel. Jadi Yesus sudah dibuatkan atau diramalkan sejak zaman Nabi Yesaya. Itu 700 tahun jauh sebelum Yesus lahir. Ya. Nah, Nabi sebagai penyambung lidah Allah, ya, selalu mengingatkan kita manusia memang sering jatuh ke dalam dosa, tapi Tuhan selalu sayang kepada manusia, sehingga mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah lewat orang-orang di sekitar. Ketika itu ada yang namanya Nabi. Kalau zaman sekarang didikan dari orang tua. Ingatlah, ketika kita diberikan beritahu sesuatu yang baik, jalan. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini Yesaya ini, dan untuk tugas kalian itu adalah buka LKS halaman 48 sampai 49. Kalian kerjakan Roma 1 dan 2. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan atau pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.